Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, pagi ini saudara sudah siap untuk memuji menyembah Tuhan? Amin. Biarlah kita datang kepada Dia dengan hati yang menyembah. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan angkat hati kita. Nyata
kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Sebab Engkau yang selalu memelihara kehidupan kami. Engkau yang senantiasa memimpin kehidupan kami ya Bapa. Dan kami rindu Tuhan menyediakan hati kami untuk senantiasa mengagungkan, membesarkan akan nama-Mu. Juga kami ingin Tuhan, hidup kami diisi dengan firman-Mu. Pagi ini Tuhan kami rindu Kau hadir tengah-tengah kami. Kami rindu mengagungkan, membesarkan akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dialah yang Allah yang mulia, yang memang layak untuk kita tinggikan. Luar biasa Allah kita, Dialah yang maha kuasa. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekam kasih-Mu, setia menjagaku. Dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, Juru selamat sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekam kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, Juru selamat sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, Juru selamat sampai selamanya. Juru selamat sampai selamanya. Juru selamat sampai selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur punya Allah yang maha kuasa, dan Dia begitu hebat. Dia senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Undang Bapak Ibu bangkit berdiri, nyatakanlah kehebatan Allah kita yang luar biasa.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, bahkan kasih-Nya begitu besar kepada kita. Biarlah kita datang kepada Dia, persiapkan hati kita untuk mendengarkan suara-Nya.
bersamamu. Kami aminkan Tuhan, setiap perkataan janji firman-Mu buat kami. Kami tenang oleh karena kuat kuasa Roh-Mu saja. Biarlah Tuhan, itu terus kami menikmati dalam perjalanan langkah-langkah hidup kami. Karena kami adalah anak-Mu Tuhan. Kami menerima Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau pegang setiap janji-Mu. Kami percaya pagi ini kami adalah umat Tuhan yang berkemenangan selalu di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami bersama-sama merenungkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saya kasih. Salam Bapak Ibu saya kasih. Doa kita bersama, semua dalam keadaan baik-baik dan sehat. Ya Bapak Ibu, saya bersyukur, kita bersyukur. Ya. Dalam situasi berlibur, kesempatan hari ini kita masih diberi kepada Tuhan kekuatan, kesehatan untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Ini satu bukti bahwa kita adalah umat yang mengasihi Tuhan, umat yang mau taat dan percaya, umat yang percaya dan taat kepada Dia. Bapak Ibu, berkali-kali untuk kita mendengar firman Tuhan dari tema yang ada hal-hal yang saya renungkan begitu luar biasa. Di dalam pembacaan firman Tuhan, tetapi semua orang yang percaya, kita garis bawahi orang yang percaya, hanya orang yang percaya dikatakan yang akan menerima kuasa Allah, menerima janji kuasa Tuhan. Di luar itu tidak ada. Kita aminkan firman Tuhan ini. Kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki, yang menerima warisan itu. Sebagai identitas anak Tuhan. Saya ambil satu contoh Bapak Ibu. Satu bulan yang lalu, saya mengurus identitas nama saya. Di administrasi, dari akta kelahiran, ijazah saya, semua itu sama. Martalena BR Gultom. BR itu singkatan Boru Gultom. Ternyata di KTP dan KK saya tidak ada BR-nya. Ini satu kendala. Waktu saya pergi ke luar negeri, saya sempat tertahan. Tertahan karena apa Bapak Ibu? Tidak sinkron dengan akta sama KTP sama KK. Saya sempat deg-degan. Aduh. Gimana ini? Ya, akhirnya karena ada bukti otentik, ada akte yang saya bawa, apa istilah fotokopi yang saya bawa, akhirnya saya dibolehkan melanjut perjalanan. Saat itu, nantilah, saya undur pengurusan. Saya coba tanya teman-teman nih Bapak Ibu Saudara kasih ngurus kalau kekurangan nama seperti apa? Oh nanti sidang Bu, begini. Aduh sidang, saya orang Sumatera harus minta surat ke orang tua, aduh repot banget. Saya berpikir nanti aja. Mau nggak mau saya harus mengurus ini Bapak Ibu. Sebulan yang lalu saya urus, puji nama Tuhan. Saya ke Dukcapil katakan, Ibu ngapain Ibu kesini? Ibu langsung aja ke kecamatan, dipermudah. Segala sesuatu dipermudah untuk identitas kita. Saya kasih akte kelahiran saya, semua yang ada yang dibutuhkan, enggak perlu surat RT, enggak perlu surat RW. Padahal saya udah bawa itu juga Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari itu juga selesai. Artinya begini, saya mengambil satu gambaran ini begini. Orang kita sebagai hidup di dunia ini, ya,
ada identitas kita yang sedikit ada yang kurang, itu ada kendala. Itu ada kendala untuk apa istilahnya? Untuk beraktivitas atau untuk administrasi yang ada. Saya merenung begini, berarti Tuhan sebagai identitas anak Tuhan, Tuhan juga menginginkan dalam hidup kami pribadi yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hati Tuhan. Sebagai anak, saya sebagai anaknya Bapak Gultom harus sesuai dengan identitas Bapak Gultom. Saya sebagai anak Tuhan Yesus, saya juga harus memiliki identitas seperti anak Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya merenungkan kembali, kalau saya memiliki ini ada dalam diri saya, berarti saya yakin penyertaan Tuhan pun ada dalam diri saya. Dan itu berdaulat, dan itu betul-betul Tuhan kerjakan dalam hidup orang percaya. Dan itu janji Tuhan. Semua orang yang percaya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah untuk menerima itu semua. Berarti kita yang percaya dalam Kristus Tuhan menerima apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu, kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 48. Kitab Mazmur 48 ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ke-15. Tidak semua kita baca ya Bapak Ibu. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita baca Bapak Ibu, kitab Mazmur pasal 48 ayat 1 dan 2. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama. 2, 3. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Ayat 15. Ayat 15. Kita baca ayat 15 dari pasal 48. 2, 3. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita, dialah seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu terima kasih. Saya tekankan kembali di ayat yang ke-15. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita, dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Dialah yang memimpin kita. Artinya penyertaan Tuhan terus selalu dikerjakan atas hidup kita. Bapak Ibu, hari-hari ini kan lagi fenomenal nih. Orang lagi banyak percaya dengan jimat. Percaya dengan jimat. Mengapa mereka percaya kepada hal itu? Mereka mempunyai suatu pandangan, mempunyai persepsi bahwa jikalau jimat ini saya miliki, maka mungkin dia seorang pengusaha, mungkin dia seorang pembisnis, usaha saya akan lancar-lancar saja. Ada orang mempercaya bahwa jimat ini akan membuat dia sehat, maka dia meyakini itu. Dia akan sehat. Ada orang mempercaya kalau aku punya jimat ini, maka ya yang muda-muda aku segera dapat jodoh sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oke, itu menurut asumsi, itu menurut pandangan orang tersebut. Tetapi itu tidak jaminan. Tetapi itu tidak sesuatu yang perlu dipertahankan ataupun kita lakukan sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan tadi jelas dikatakan di ayat yang pertama. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Amin Bapak Ibu. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Next. Dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu sering kasih. Pemazmur ingin mendeskripsikan, memperkenalkan kepada umat Tuhan, kepada jemaat Tuhan, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang besar. Dan selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ke-15,
maka Tuhan itu sendiri dikatakan dialah yang akan memimpin kita. Artinya tidak perlu kita percaya kepada hal-hal di luar kebenaran firman Tuhan. Kita tidak perlu percaya kepada hal-hal yang kita berkata, ini perlu saya dapatkan, ini perlu saya pegang, ini perlu saya miliki. Supaya semua baik-baik saja. Stop, itu tidak perlu. Firman Tuhanlah yang mau kita pegang dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu sekalian kasih, ini yang mau kita pegang. Memang kalau kita melihat perjalanan di hari-hari ini banyak orang yang hidupnya susah, hidupnya berat. Mau berbuat sesuatu berat. Kerja baik-baik dibegal orang, kerja baik-baik ada orang gak suka, dikacaukan. Kita lurus-lurus saja, kita jujur aja, orang gak suka. Ini satu tantangan. Ini sesuatu hal yang betul-betul kita sebagai anak Tuhan harus berdiri teguh. Kita kuat. Kita kuat. Pemuda remaja mengambil tema tetaplah waspada. Stay alert. Tadi malam saya katakan sama pemuda remaja. Untuk tetap waspada sebagai pemuda remaja, apa yang mau kita lakukan? Efesus pasal 6 katakan di ayat yang pertama. Kita mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Bumi ini sudah dikuasai si jahat. Penguasa-penguasa si jahat, penguasa-penguasa di udara. Daya tarik si jahat, kuasa si jahat ini lebih kuat daripada kebenaran Kristus. Ini anak-anak Tuhan harus berdiri di dalam hal ini teguh kepada firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih, dari bacaan Mazmur 48 ini, wow Tuhan, Engkau besar Tuhan. Engkau memimpin hidup kami, karena Engkau terbukti Allah yang besar. Engkau membuktikan bahwa Engkau pun akan memimpin selanjutnya sampai selama-lamanya, sampai akhir kehidupan kami. Bapak Ibu, yang menulis ini Bani Korah. Siapa sih Bani Korah ini? Bani Korah salah satu keturunan dari Bani Lewi yang memuji Tuhan. Tapi dia sempat ada pemberontakan dalam dirinya. Sempat ada penolakan di dalam dirinya. Tapi Tuhan pulihkan dalam hidupnya. Lewat kehidupan Bani Korah, dia memunculkan hal-hal yang luar biasa dia jumpai. Kalau saya kembali melihat 2 Tawar 20, di mana saat umat Israel mengalami satu peperangan kekalahan, Bani Korah ada di situ memuji-muji Tuhan. Mereka menyembah, memuliakan Tuhan. Kemenangan ada di pihak saat itu. Bapak Ibu saudara yang kekasih, di dalam kitab Mazmur 48 ini, Bani Korah mau menyaksikan bahwa Allah yang dia tinggikan, Allah yang dia sembah adalah Allah yang besar, yang memimpin kehidupan umat-umat Tuhan. Dia sempat goyang, dia sempat goncang, sempat ada pemberontakan. Tapi puji Tuhan, dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang besar. Bapak Ibu, kita mau melihat beberapa hal di dalam kebenaran firman ini. Hal-hal apa saja yang mau kita lihat tentang Allah menyertai kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, benteng kehidupan. Yesus, Allah kita yang dahsyat itu, Allah kita yang luar biasa itu sebagai benteng dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Benteng Bapak Ibu, kita lihat di ayat yang keempat. Tolong Pak Arto saya dibantu untuk bacakan ayat ini. Mazmur 48 ayat yang keempat. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya
sebagai benteng. Amin Bapak Ibu. Percaya pagi ini Tuhan Yesus sebagai benteng dalam kehidupan kita? Haleluya. Bapak Ibu, Pak Andi itu tahu, kapan yang lalu saya ditabrak dari belakang truk. Ini hanya luka ini Bapak Ibu. Saya hanya luka ini sama kaki sedikit luka ini. Saya waktu itu perjalanan kami dari rumah jam 6 pagi menuju sekolah. Sampai di depan SMA Jalan Majapahit, saya naik motor sama Grace. Saya ditabrak dari belakang truk. Saya itu dari spion itu sudah melihat Bapak Ibu. Truk itu dari belakang itu udah kayak ngerem-ngerem gitu loh. Saya lagi nyanyi, lagi memuji Tuhan. Saya selalu nyanyi gitu sama Grace, kadang nyanyi gitu ya Bapak Ibu. Saya lihat spion, Tuhan, hati saya sudah nggak nyaman. Tuhan, nggak bener ini Tuhan. Sudah nggak bener ini Tuhan. Saya udah lihat spion kanan kiri, udah nggak bener ini Tuhan. Bener Bapak Ibu, hitungan detik saya langsung diserodok dari belakang. Saya jatuh, saya biasanya pakai ransel Bapak Ibu tuh di belakang. Saat itu saya nggak bawa laptop, untung saya nggak bawa laptop, hanya ransel dan buku-buku. Saya taruh di dada saya. Hari itu Grace bilang, Mak, tolong itu ranselnya taruh di depan aja. Saya pakai di bagian depan, saya taruh dada depan. Ransel itu Bapak Ibu menindis, saya tindis untuk menjaga kepala saya seperti ini. Persis seperti ini. Karena saya hitungan detik gak sadar gitu Bapak Ibu, Grace teriak, Mama. Dia nangis-nangis, saya langsung ingat anak saya, Grace. Saya lihat Grace sudah nangis-nangis, saya lihat dia bingung mengangkat saya gimana. Puji Tuhan waktu itu banyak orang, bapak-bapak menolong saya. Truk yang menyenggol saya diminggirkan. Diminggirkan. Tuhan, sedikit pun anak saya tidak ada lecet Bapak Ibu. Sedikit saja tidak ada lecet. Hanya saya luka sedikit sini. Saya katakan ini bentengnya Tuhan yang membentengi kami. Kalau saat itu tanpa ada pembentengan Tuhan, mungkin kami sudah di dalam 2x1. Saya lihat kendaraan motor rusak, biarkan. Saya katakan cuman mereka harus memperbaikin. Saya telepon, saya apa? Pak Andi, tolong Pak Andi. Karena saya pikir yang terdekat untuk saya segera menolong kami supaya kami dibawa ke rumah sakit. Bapak Ibu, luar biasa bentengnya Tuhan. Di dalam Alkitab, setiap kerajaan, setiap kota diupayakan untuk membangun benteng itu tinggi-tinggi. Karena apa? Untuk apa? Manfaatnya apa? Agar setiap musuh tidak gampang untuk masuk ke kota tersebut. Di dalam Alkitab menjelaskan seperti itu. Benteng itu perlu. Pembentengan itu perlu dilakukan, dibangun, diberikan dalam di dalam suatu kota. Sekarang pertanyaannya, benteng kita siapa? Kita akan lihat Bapak Ibu, 1 Korintus pasal 10 ayat yang keempat. Tolong Pak Arto, saya dibantu dalam bacakan. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Batu karang kita, benteng kita adalah Kristus Tuhan. Amin. Ini yang harus kita pegang dalam hidup ini. Gak usah hal-hal yang lain, ini cukup. Benteng kita adalah Kristus Tuhan. Ini bahasa Musa kepada umat Israel. Ya. Mereka semua minum minuman rohani. Pengalaman umat Israel dalam perjalanan saat itu. Ya, diberikan satu kekuatan kepada Musa. Kita ini sama-sama minum. Maksudnya dalam gambaran mereka masuk di dalam Laut Tebrau, mereka dibaptis bersama, suka duka bersama, mereka alami, mereka jalani di dalam padang gurun. Di sini Musa menjelaskan bahwa benteng kehidupan umat Tuhan, benteng gereja Tuhan, benteng jemaat Tuhan pagi ini adalah Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini harus kita pegang dalam hidup ini. Saya percaya dalam keadaan situasi seperti ini Tuhan, Engkau benteng kami. Di Mazmur 46, Bani Korah kembali mengangkat Allah itu bagi kita
tempat perlindungan, kota benteng kita. Ada lagu pujiannya kan Bapak Ibu? Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Benteng Tuhan terbukti bagi anak-anak Tuhan. Saya aminkan perkataan firman Tuhan dalam Mazmur ini. Selanjutnya apa yang mau kita lihat Bapak Ibu? Di ayat yang ke-9. Sebagai panglima perang kita. Monggo Pak Arto saya dibantu. Ayat yang ke-9. Mazmur 48 ayat ke-9. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kita lihat seperti telah kita dengar. Pagi ini kita dengar bersama-sama ya Bapak Ibu tentang firman Tuhan. Seperti yang telah kita dengar, demikian jugalah kita lihat di kota Tuhan semesta alam, kota Allah kita, Allah menegakkan untuk selama-lamanya. Tuhan semesta alam memiliki arti Tuhan dari bala tentara malaikat. Tuhan tentara bala malaikat, jadi Allah adalah panglima perang kita. Dari para malaikat yang siap berperang. Yang siap berperang. Bapak Ibu ingat perjalanan bagaimana umat Israel di saat mereka melarikan dari Mesir, Fir'aun memerintahkan untuk mengejar umat Israel dengan 600 kereta pilihan loh Bapak Ibu. Alkitab katakan dalam kitab Keluaran pasal 16, pilihan, betul-betul pilihan untuk mengejar umat Israel. Tapi saat itu Musa berkata, keselamatan Tuhan akan datang atas kehidupan kita. Di ayat selanjutnya, jangan takut bahwa Allah sendiri yang akan berperang dan kita tetap tinggal diam. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan yang bekerja di sana. Tuhan perintahkan malaikatnya untuk menyertai umat Allah saat itu. Dalam situasi terpuruk umat Israel saat itu. Saat umat Israel mengalami satu tekanan yang betul-betul mengalami tekanan yang berat. Begitu juga dengan perjalanan umat Israel. Saat mereka, ya Bapak Ibu, Elisa dengan bangsa Aram. Bapak Ibu, saat itu apa yang terjadi dalam 2 Raja-Raja dikatakan, pasal yang ke-6. Hamba dari Elisa merasa ketakutan saat itu. Karena pasukan Aram yang terpilih juga berupaya mengejar, mengalahkan orang Israel saat itu. Dan saat bangun pagi, Bapak Ibu, bujang atau hambanya Elisa ini bangun pagi, buka mata. Bapak Ibu, kalau bisa pagi-pagi buka mata, kita menemui sesuatu yang indah. Kalau bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Kita buka mata pagi-pagi kalau bisa, apa yang kita inginkan tersedia, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, hamba atau bujang Elisa ini melihat satu kenyataan, musuh ternyata sudah di depan mereka. Bujang ini berteriak, celaka, celaka. Wajar dia berkata seperti itu. Karena ketakutan yang luar biasa dia alami. Elisa sebagai nabi saat itu, jangan takut. Dan dia berdoa, Tuhan bukakan matanya. Saat membuka mata, yang tadinya ketakutan yang luar biasa dalam hamba ini, dalam bujang ini, dia melihat banyak kereta. Kereta yang ada di depannya, pasukan-pasukan yang ada di depannya. Dia mulai tenang di situ.
Kereta itu mendekati mereka. Elisa berdoa lagi, Tuhan tutup mata mereka, butakan mata mereka untuk para pasukan Aram. Bapak Ibu, semua tertutup matanya. Ternyata apa Bapak Ibu? Nabi Elisa mengarahkan kepada bangsa Samaria. Bangsa Aram ini dikalahkan orang Samaria. Dan saat itu kembali Elisa berdoa, Tuhan bukakan mata mereka. Mereka terkejut. Ternyata mereka ada di tengah-tengah musuh mereka. Dan saat itu juga si bujang ini juga melihat, wow, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Bujang ini secara logika mungkin saat itu berpikir, gak mungkin kita yang sedikit ini mengalahkan begitu banyak pasukan yang ada jelas di depan. Bapak Ibu, wajar ini terjadi dalam kehidupan bujang ini. Bapak Ibu, dalam hidup perjalanan kita pun sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang belum pasti, sesuatu istilah masih ada dalam bayang-bayang. Ini juga bisa membuat seseorang khawatir, takut. Tapi firman Tuhan mengatakan, Dia sebagai panglima dalam kehidupan kita. Dan ini firman Tuhan, Dia semesta alam itu ada dalam kehidupan kita, memimpin kehidupan kita. Kalau kita lihat kembali dalam Matius pasal 16 ayat 27. Tolong Pak Arto. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Saya percaya akan hal ini Bapak Ibu, bahwa Tuhan akan memerintahkan malaikatnya terus untuk selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun kita, keterpurukan apapun yang kita alami, Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita akan lihat di ayatnya yang ke-15 dari Mazmur 48. Dikatakan, saya akan baca firman Tuhan. Sesungguhnya inilah Allah kita, dan Allah kita dialah seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Dikatakan Allah seterusnya dan selama-lamanya. Secara harafiah berarti apa Bapak Ibu di sini? Dijelaskan bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal. Hal ini berarti bahwa Allah kita semesta alam yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang telah ada. Allah yang telah ada, Allah yang sedang ada, Allah yang ada dan seterusnya akan ada. Amin Bapak Ibu, ini yang harus kita pegang. Makanya dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 13 dikatakan, Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal, Dia yang akhir. Dia yang akan menyelesaikan seterusnya apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai anaknya, kita diberi kuasa sebagai anaknya. Menikmati itu semua dalam perjalanan hidup kita. Penyertaannya dalam kehidupan kita. Ini yang mau kita renungkan bersama-sama pagi ini Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu, saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Dari renungan ini kiranya kita semakin kuat di dalam Kristus Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Kita tidak perlu lari kemana-mana, tapi kita pegang perkataan firman Tuhan. Kita pegang janji Tuhan karena kita diberi kuasa. Kuasa sama Bapak Ibu, kuasa yang diberikan Tuhan untuk Pak Osea, untuk saya, Bu Osea sekalipun kita semua sama. Tuhan tidak melihat siapa kita, Tuhan tidak melihat bagaimana pendidikan kita, Tuhan tidak melihat
harta kita, kekayaan kita. Tuhan melihat satu saja, hati kita yang menyembah Dia, hati kita yang memuliakan Dia, hati kita memiliki hati yang tetap percaya dan taat kepada Dia sebagai identitas anak Allah. Itu saja yang perlu kita renungkan dalam hidup ini. Saya yakin penyertaan Tuhan selalu nyata dan nyata seterusnya dan sampai selama-lamanya. Amin. Dan Yesus memberkati kita. Kita datang kepada Dia, kita angkat satu pujian kita. Jalanmu tak terselami Tuhan. Jalan-jalan Tuhan selalu tidak terselami. Kadangkala kita ragu dalam hidup ini, tapi penyertaan Tuhan selalu sempurna buat hidup ini. Haleluya Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, amin. Ada rencana yang indah tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Jalan-Mu tak terselami. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami, haleluya, oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Pengendalian-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Penyertaan-Mu sungguh sempurna Tuhan atas kami yang percaya di dalam Yesus Kristus, karena kami memiliki kuasa yang dari Tuhan. Haleluya, amin. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa.
Sungguh kami bangga punya Yesus dalam hidup kami. Kami memiliki kuasa yang dari Tuhan Yesus. Kami yakin penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami tidak perlu ragu dan takut dalam hidup ini. Dalam situasi keadaan apapun Tuhan, Engkau hadir buat kami. Engkau ada buat kami. Engkau kota benteng perlindungan buat kami. Tuhan akan angkat kami menjadi kepala bukan ekor. Itu firman Tuhan. Kami percaya umat-umat-Mu yang setia dan taat di hadapan Tuhan, kami akan melihat kuasa yang dari Tuhan luar biasa bekerja bagi kami di hari-hari ini. Di dalam nama Yesus, kami aminkan perkataan firman Tuhan. Kami sudah berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita untuk membaca, memperhatikan, menyimak warta gereja. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kembali lagi dalam Warta Sepekan. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Ibu Martalena Gultom. Berikut ini merupakan Warta Sepekan yang akan kami sampaikan. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Ibadah online hari Minggu tanggal 8 Mei akan ditayangkan pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Dan ibadah ABI tanggal 15 Mei 2022 akan dilaksanakan secara onsite di ruang sekolah minggu GBI Hosana Semarang. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 8985 126 263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Lindasari di toko Dinar Stationery Jalan Krakatau Raya. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat Anda beribadah di gereja maupun saat Anda berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat atau sedang sakit, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi Warta Sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan? Hadirilah kebaktian WBI yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, pukul 17 atau jam 5 sore. Hadirilah juga kebaktian kaum pria yang akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, pukul 6 sore. Serahkan pada Bapak Gembala. Mari jemaat kita akan berdiri bersama. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapak surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi ini kami mengucap syukur untuk segala berkat firman-Mu yang telah kami terima. Tuhan berkati Ibu Martalena Gultom yang telah membagikan firman Tuhan buat kami. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Karena itu tidak ada alasan untuk kami takut, untuk kami gentar, untuk kami undur daripada Tuhan. Saat kami berada di lembah-lembah kekelaman, saat masalah terjadi, karena Engkau adalah Allah yang Alfa dan Omega. Allah yang menyertai kami sampai kepada kesudahan alam. Karena itu Bapa, berkati hamba-Mu Ibu Martalena Gultom, Bapak Manurung dan juga Kris, jadikan alat kemuliaan nama-Mu di mana mereka berada. Kami semua sudah diberkati pagi hari ini Tuhan, yang sakit kami percaya datang dengan kelemahan disembuhkan Tuhan. Yang lemah juga diberi kekuatan kembali.
Tuhan buka jalan bagi mereka yang membutuhkan jalan keluar dan permasalahan hidupnya Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa bersyafaat bagi bangsa kami. Dari suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara, kami rindu terang Allah akan muncul dan kemudian Allah dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan selanjutnya aktivitas kami dan mempertemukan kami kembali pada jam ibadah di kesempatan yang akan datang. Sekarang Bapak Ibu yang kami kasihi, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan, dijual juta untuk menebus melayakkan kita, umat-umatnya menjadi anak-anak tebusan. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kita ditebus diselamatkan menjadi ahli-ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus, terus menyertai memberkati engkau, dimanapun engkau berada, segenap aktivitas usaha pekerjaanmu, disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.